Rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dikebut. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dalam instruksi yang berlaku sejak 27 Maret 2025 tersebut, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutamakan pengalokasian dan penggunaan anggaran guna mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi memperkirakan pendanaan pembentukan 80.000 koperasi desa merah putih mencapai 400 triliun rupiah. Estimasi itu didapat lantaran satu unit koperasi diperkirakan membutuhkan 5 miliar rupiah untuk beroperasi. Modal awal tersebut bergantung pada asesmen setiap daerah. Penentuan besaran anggaran pembentukan koperasi di setiap daerah dilakukan oleh Bupati dan Wali Kota. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran untuk melakukan perubahan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sambil menunggu pembahasan dan perubahan APBD, pendanaan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang awalnya belum direncanakan bisa diambil dari belanja tidak terduga atau BTT. Anggaran itu bisa digunakan untuk membayar notaris. Selain APBD, pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lantaran besarnya kebutuhan anggaran untuk menjalankan koperasi ini, sementara kemampuan kas negara terbatas, pemerintah butuh bantuan himpunan bank milik negara atau Himbara. Tito menyebutkan pemerintah membuka peluang agar Himbara bisa memberikan pinjaman yang terjangkau untuk Koperasi Desa Merah Putih. Yang besarnya dana untuk Koperasi Desa Merah Putih, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Herbert Hot Ojahan Siagian juga mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain. Herbert belum bisa mengungkap skema pembiayaan dari setiap sumber dana ini. Pasalnya, pemerintah masih dalam tahap persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya persiapan rampung pada Juli 2025. Peneliti dari Center of Reform on Economic Indonesia, Eliza Mardian, menilai Koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk dari nol sebaiknya tidak langsung diberi pinjaman jumbo oleh Himbara, sebab mereka belum memiliki pemasukan yang stabil untuk membayar cicilan. Dia khawatir pinjaman dari bank justru akan memberatkan Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri. Jika manajemen koperasi tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, Eliza berujar pinjaman tersebut akan semakin sulit dibayar. Risiko kredit macet Himbara pun meningkat. Selagi skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih masih digodok, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance Eko Listianto berharap pemerintah menyiapkan jaminan buat Himbara. Eko menilai risiko kredit macet di Koperasi Desa Merah Putih cenderung tinggi sebab entitas ini dibentuk pemerintah, bukan muncul dari inisiatif masyarakat. Koperasi yang mampu berkembang umumnya berasal dari keinginan komunitasnya. Pemerintah juga tak boleh melupakan ada kebiasaan pemberian bantuan kepada masyarakat di daerah. Sebab menurut Eko, kesadaran bahwa pembiayaan ini merupakan kegiatan bisnis bukan bantuan pemerintah biasanya rendah. Karena itu, dia mengatakan pemerintah harus mampu menjelaskan konteks ini kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Koperasi Desa Merah Putih nanti. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Eko mengingatkan agar pemerintah tak terpaku pada jumlah koperasi yang ingin dibentuk, supaya anggaran yang disiapkan tak mubazir. Pemerintah bisa mencari komunitas di daerah yang ingin mendirikan koperasi dan membiayai mereka. Cara ini bisa membuat koperasi berkelanjutan.